Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saatnya kami hadirkan informasi dari dunia korporasi dalam Corporate Update berikut ini. Pemirsa, PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka atau Rans resmi mencatatkan Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Perseroan yang didirikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghimpun dana 429,25 miliar rupiah dari aksi korporasi tersebut. Pemirsa, hari pertama perdagangan saham Rans langsung menyentuh auto reject atas atau ARA setelah melonjak 34,12% atau 58 poin dari harga penawaran Rp170 menjadi Rp228 per saham. Dirut Rans Entertainment, Nagita Slavina mengatakan, Indonesia berpotensi besar dalam industri kreatif yang perlu dikembangkan menjadi bisnis berkelanjutan. Pendiri Rans Entertainment, Raffi Ahmad, menegaskan pencatatan saham perdana bukan akhir perjalanan perusahaan, melainkan awal menjalankan bisnis dengan standar tata kelola yang lebih baik. Kami persilakan Bapak Ibu. Saya ingin beritahu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Rans, saya tahu kami doakan oleh seluruh masyarakat di awal sampai begini dan memang rasanya detik ini, alhamdulillah, Rans sudah bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Usai melantai di Bursa Efek Indonesia, Rans Entertainment mengalokasikan sebagian besar dana IPO-nya untuk menggelar 16 konser hingga 2028. Tak hanya itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan Cipungland, ekspansi bisnis kosmetik, hingga investasi AI. Lalu sejauh mana strategi penggunaan dana IPO mendapat dorongan pertumbuhan bisnis Rans ke depannya? Kami akan langsung membahasnya bersama Direktur Utama PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka, Ibu Nagita Slavina, dan Komisaris Utama PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka, Bapak Darwin Cyril Nurhadi. Selamat pagi Mbak Gigi dan juga Pak Cyril. Gimana kabarnya setelah IPO yang berhasil pada pekan lalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kita kalau melihat secara makro terlebih dahulu, Mbak Gigi, sebetulnya bagaimana sih kondisi dari industri entertainment dan juga media saat ini? Ini yang mendapatkan banyak pertanyaan dari publik. Kenapa di tahun 2026? Kenapa di tahun 2026? Oke, kita lihat sih sebenarnya ekonomi kreatif beberapa tahun belakang ini tuh kayaknya lagi luar biasa booming lagi. Konten lokal tuh lagi banyak diminati, terus event-event juga lagi luar biasa lah gitu. Dan kita melihat juga konsumsi masyarakat ini, terutama Gen Z ini tuh udah nggak melulu soal mau beli. Kalau kita zaman dulu ya, zaman aku muda tuh kan pengen beli makeup, pengen beli rumah, cita-cita gitu. Tapi ngelihat Gen Z sekarang tuh mereka tuh lebih kepada experience gitu. Mereka pengen liburan, pengen nonton konser. Jadi tabungannya mereka tuh kebanyakan setelah kita lihat memang dihabiskan untuk itu. Itu satu hal yang kita lihat gitu. Kedua, memang kenapa harus sekarang? Karena memang momennya persiapan kurang lebih 5 tahun kita gitu. Jadi memang kalau boleh cerita, sebenarnya cita-cita kita untuk visi misi untuk IPO melantai di bursa ini tuh udah dari 2021. Kita melakukan banyak persiapan, membenahi tata kelola, benahin bisnisnya juga, karena memang ya emang benar yang terjadi, memang lini bisnis kita tuh memang banyak banget dan beragam, yang akhirnya sekarang kita rasa kita sudah mulai siap dan sudah bisa tahu mana sih potensi yang paling besar, mana sih energi, mana sih yang memang harus digenjot gitu, mana sih strength kita yang mana dan mana yang memang harus di let go gitu. Nah, dua momentum ini sih dari ya makronya dan juga kesiapan kita itu yang menjadikan kayaknya kita mantap di tahun ini gitu. Tapi Mbak Gigi, kalau melihat posisi dari Rans sendiri di tahun ini untuk industri media dan juga entertainment seperti apa sih? Terutama kita juga melihat jangka pendek, menengah dan juga jangka panjangnya. Untuk sekarang gitu. Ya memang akhirnya kita bisa melihat gitu mana yang potensi terbesar kita gitu, yang mana itu bisa terlihat juga di prospektus gitu, mana yang memang kita mau fokuskan gitu. Salah satunya memang itu salah satu visi dari founder kita, suami saya sendiri, itu bahwa memang IP gitu.
Jadi memang kita tuh paham betul bahwa popularitas itu nggak akan selamanya gitu. Kita berdua, aku, Raffi dan keluarga ini nggak akan punya influence besar lagi gitu. Maksudnya nggak terus-terusan gitu kan. Itu bukan sesuatu hal yang bisa dijadikan revenue yang terus-menerus berkelanjutan gitu. Jadi kita percaya bahwa memang kayaknya kita harus create IP gitu. Pak Cyril, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gigi secara makro untuk industri media dan juga entertainment dan bagaimana posisi dari Rans saat ini di industri. Tapi kalau sudah IPO kita melihat dari sisi investor juga. Yang mana kalau melihat tahun 2026 sebetulnya investor bisa dikatakan cukup selektif. Tapi di pekan lalu bahkan Rans ini auto reject atas atau ARA. Sebetulnya apa yang ditawarkan dan potensi bisnis apa yang ditawarkan oleh Rans sehingga ini menarik bagi para investor? Baik, terima kasih nih kesempatannya bahwa melihat bagaimana saat hari bersejarah untuk Rans, Jumat 10 Juli 2026 itu tercatat di Bursa Efek Indonesia dan menyentuh batas atas saat hari itu 34%. Tadi sudah disebutkan Rp170 per saham menjadi 200 lebih Rp34 per saham. Nah, memang ini merupakan sebab akibat dari sebabnya itu mungkin para pengikut follower pendiri dari Rans, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu 150 juta lebih. Ya, 150 juta. Investor bursa saham mungkin belum mencapai 20 juta. Ini 150 juta. Jadi itu yang bisa menjadi bensinnya lah, boleh dibilang begitu. Karena retail menjadi penggerak. Nah, saya melanjutkan sedikit tadi pertanyaan ke Ibu Dirut nih. Ibu Dirut ya. Di mana saya melihatnya beberapa hal. Satu adalah Rans ini anggaplah sebagai startup. Startup dari dua pendiri yang popularitas individunya luar biasa pesat. Nah, tapi tidak hanya dari situ. Dua individu ini melihat aspirasi ke depan. Tadi dikatakan ketergantungan tidak harus melulu pada individu. Sehingga wacana aspirasi membangun organisasi Rans itu menjadi penting. Ya, tidak semua artis bisa membangun organisasi. Sepertinya tidak semua dokter yang profesinya membangun rumah sakit. Gitu. Jadi saya melihatnya adalah aspirasi ini membangun, katakanlah gampangnya 10 tahun yang lalu lah. 5 tahun pertama pasti gejolaknya luar biasa. Bagaimana pembukuannya, orang bisa populer terus mikirin pembukuan seperti apa gitu ya. 5 tahun kedua, nah ini ada satu momentum penting di 2020-an. Kita melihat ada COVID, satu bencana, tapi merupakan berkah sisi lain untuk dunia digital yang begitu pesat karena kita atau manusia tidak bisa berinteraksi langsung dengan resiko kena COVID tertular ya. Nah, fatal resikonya. Jadi melalui digital. Nah, digital itu menjadi berkembang pesat pada saat itu kalau dikatakan 2020-2021 sampai hari ini. Bahkan artificial intelligence pun juga berkembang. Nah, ini momentum yang tidak bisa dikatakan abaikan untuk Rans bisa go public. Nah, lanjut pertanyaannya untuk menjawab bagaimana ke depan. Nah, ke depan ini kan biasanya investor tuh beli saham untuk apa sih? Tumbuh, untuk growth, prospect. Betul. Nah, tadi itu dana IPO tadi disebutkan katakanlah 429,25 miliar itu untuk apa sih? Nah, itu yang sebetulnya aspirasi dari pendiri itu bisa dijabarkan di dalam dokumen penawaran umum yang namanya prospektus yang kita bisa bicarakan lebih lanjut. Oke, jadi Mbak Gigi 429,25 miliar ini dari publik dan alokasinya akan cukup menyebar. Ini akan dialokasikan kemana saja nanti? Sesuai prospektus, yang pertama memang kita akan bikin event konser, itu lebih dari 30% ya. Terus kita juga akan lebih fokus lagi nanti dari hasil dana tersebut untuk pengembangan produk-produk consumer base. Terus kita akan akuisisi salah satu juga beauty brand, personal
beauty brand ya, berarti ya itu juga. Lalu juga kita akan berfokus kepada AI juga. Nah, dari sektor-sektor tersebut yang akan difokuskan, sebetulnya sektor mana yang mungkin secara agresif dalam 1 tahun nih setelah IPO yang akan dilakukan paling agresif yang mana sih Mbak? Kalau dari jumlah dananya sih, kalau kelihatannya sih memang event, konser gitu. Tapi kita melihatnya bukan juga agresif di depan karena kita ingin itu menjadi sebuah yang berkelanjutan juga gitu, nggak cuman sebuah event yang semalam, tapi kita juga balik lagi kita mau create itu IP. Kalau kita boleh hayal-hayal, kalau di luar negeri ada Coachella gitu ya. Jadi bukan cuman event yang semalam, tapi yang berkelanjutan sampai bertahun-tahun selanjutnya. Dan fokus buat aku juga fokus selanjutnya memang kepada produk gitu. Jadi kita memang masuknya lewat popularitas, memang benar. Tapi kami yakin dengan produk-produk yang bisa, produk yang baik, yang terpercaya, yang dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan revenue yang lebih berkelanjutan di masa-masa mendatang. Baik, banyak sekali diversifikasi yang akan dilakukan dan juga pencapaian yang akan ditargetkan setelah IPO ini. Tentunya kami ingin mengetahui bagaimana visi dan juga misi yang akan dibawa dari Ibu Dirut seperti apa nanti. Tapi kita akan bahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami ajak Anda untuk berdialog bersama Direktur Utama PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka, Mbak Nagita Slavina, dan Komisaris Utama PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka, Bapak Darwin Cyril Nurhadi. Mbak Gigi, kita kembali lanjutkan. Kalau di segmen sebelumnya, tadi ada pertanyaan gantung terkait visi jangka panjang mau dibawa kemana PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka, Mbak? Yang pastinya kalau orang bilang kan sekarang kan mungkin kisruhnya ya emang kalau dari konten, dari popularitas, dari viewers itu mau jadi apa gitu kan. Tapi memang itu bukan visi misi kita dari awal gitu. Visi misi kita tuh adalah membawa memang awalnya dari popularitas, tapi bagaimana bisnis ini bisa berkelanjutan, bisa hijau terus. Sampai nanti ya mungkin kalau Raffi bilang sampai mungkin nanti aku sama Raffi udah nggak ada, tapi bisnis ini bisa terus membawa berkah buat banyak orang. Itu sih sebenarnya. Jadi kita percaya dengan yaitu dengan membangun IP, membangun produk-produk, itu akan bisa menuju ke sana dan pastinya juga dibantu juga dengan tata kelola yang baik gitu. Pak Cyril, menarik tadi sudah disinggung sama Mbak Gigi terkait dengan tata kelola. Tentunya bagaimana Anda melihat ini kesiapan struktur permodalan dari Rans pasca IPO untuk menopang visi jangka panjangnya, Pak? Waduh, ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Tapi saya rasa begini, pertama adalah kita lihat dari pendiri. Kenapa pendiri itu penting? Karena yang memiliki dan membangun dari awal. Sehingga hatinya tahu mau kemana nih perusahaan. Tadi jelas Mbak Gigi sudah menyampaikan kalau berdua nggak ada, itu bisa berlanjut. Berarti perlu apa? Perlu organisasi. Nah, organisasi ini satu kumpulan manusia yang punya tujuan sama, yaitu membuat sustainability, keberlangsungan Rans. Tujuannya itu. Makanya TBK. Jadi terbuka, dimiliki oleh publik. Dan pertanyaannya tata kelola organisasinya seperti apa kan gitu. Nah, salah satu utama adalah IP atau Intellectual Property Rights, hak atas kekayaan intelektual, yang tadi dari individu kreativitas itu menjadi penting, menjadi aset yang diikuti oleh 155 juta pengikut, itu terdiversifikasi supaya sustain. Maka tadi ada penggunaan dana IPO untuk misalnya acara pentasnya musisi itu ya, ada sekitar 16 event di 2-3 tahun ke depan. Kemudian acara Cipung Land. Nah, saya ingat pendiri mengatakan begini, kalau kami berdua nggak ada, kayak Walt Disney lah, ambil contoh. Kan kita kalau nggak ada contoh, apa sih, seperti apa sih Rans? Walt Disney itu pendirinya lahir kalau nggak salah tahun 1901. Wafat 1966, berarti ya usia 66 udah nggak ada. Tapi kita lihat perusahaan sampai hari ini lebih dari 100 tahun tetap ada. Dan ada karyanya misalnya Mickey Mouse, ya, itu salah satu IP-nya, Intellectual Property Rights, ciptaannya, produk-produk turunannya. Nah, itulah yang kita ingin Rans sebagai platform ke depannya. Nah, ini bagaimana tata kelola.
Nah, sebagai perusahaan publik diatur oleh ketentuan publik bagaimana harus ada komite audit, harus ada komite remunerasi, dan juga tentu Dewan Komisaris, saya dan ada satu Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris independen, punya tugas mengawasi bagaimana RANS itu bisa jalan sesuai ketentuan yang ada. Menurut saya tidak cukup masalah aturan yang kita penuhi, tapi lebih kepada market, pasar, lebih penting lagi pelanggan. Karena usaha bisnis itu yang bayar pelanggan. Jadi pelanggan ini perlu happy dan perlu juga melihat responsnya bagus nih. Nah, ini keahliannya Mbak Gigi lah, Pak Raffi, untuk tahu bagaimana respons reviewnya. Nah, ini saya rasa yang harus selalu dibangun dan dipertahankan, bahkan dikembangkan dalam platform organisasi RANS ya. Jadi kalau hari ini mungkin ada 150 orang, nanti bertingkat 200 orang dan seterusnya. Kalau misalnya ada acara pentas atau event, itu mungkin 1-2 kali setahun, bisa meningkat jadi 2-3 kali setahun. Tapi itu perlu tadi itu organisasi, tim kerja yang ditata dengan katakanlah sasaran target yang jelas, dan bisnis proses. Sebenarnya proses. Maunya kita ada David Copperfield ya, langsung disulap jadi gitu ya. Itu pun ada proses yang kita nggak lihat sebenarnya. Ya 10 detik jadi, ini nggak bisa 10 detik. Jadi ada 10 minggu, atau nah, itu persiapan yang bagi saya dan Dewan Komisaris punya peran mengawasi. Mengawasi dari sisi tata kelola. Tapi tadi juga ada yang menarik Mbak Gigi terkait dengan Walt Disney. Karena kalau kita lihat pemberitaan saat ini, RANS memiliki salah satu visinya adalah Disney versi Indonesia. Itu artinya yang mana medianya hanya satu pintu masuk, tapi struktur laba terbesarnya datang dari lisensi, retail, dan theme park. Akan seperti itukah nantinya? Ya kurang lebih sekarang yang sudah terjadi seperti itu gitu. Jadi boleh aku ceritain salah satu contohnya. Tadi kan kita ngomong masalah Cipungland. Itu juga memang awal mulanya itu semuanya serba organik gitu. Itu nggak sengaja anak kedua saya lahir, terus saya kasih nama panggilan Cipung, yang akhirnya semua orang manggil Cipung gitu. Terus kita berpikir nih anak kan nggak mungkin lucu terus gitu, lama-lama akan nyebelin gitu kan, sama gede gitu akan ngelawan, udah nggak lucu lagi. Jadi kenapa nggak kita bikin animasi? Sebelumnya kita sudah pernah bikin animasi buat anak pertama kita, dulu namanya si AA karena dia panggilannya AA. Yang kedua ini akhirnya kita bikin juga namanya Cipung gitu, jadi berbentuk animasi. Kami berharap nanti kalau dia udah nggak lucu lagi, si Cipung ini animasinya akan lucu terus gitu, akan bisa membawa tontonan yang baik gitu. Kita melihat wah ini kayaknya baik nih, karena waktu itu kita sempat menghasilkan share di TV itu di Mentari itu sampai 20% pada waktu itu. Kita berpikir lagi, ini kayaknya baik nih, kita bikin lagi jadi produk. Waktu itu kita bikin snack. Dari nama Cipung itu jadilah Rumut, dia jadi ceritanya jadi brand ambassador, bukan manusianya ya, bukan Ryanzanya, tapi ini si Cipungnya nih yang jadi brand ambassador. Nah, kita melihat di sini perjalanan dari seorang yang misalnya populer gitu, si Cipung ini bisa menjadi produk. Itulah kita yang mau, perjalanan itulah yang kita mau diduplikasikan ke tempat-tempat yang lain. Gitu. Baik, berbagai proses dan juga tata kelola yang diawasi oleh dari pihak komisaris tentunya untuk mendukung visi dan juga bagaimana proyeksi ke depannya dari PT RANS Entertainment Indonesia terbuka. Ini pertanyaan terakhir, tapi untuk Mbak Gigi dan juga Pak Cyril, karena saya dan juga pemirsa Zona Bisnis Metro TV ingin tahu, dalam 5 tahun ke depan setelah IPO, sebetulnya PT RANS Entertainment Indonesia terbuka inginnya dikenal sebagai perusahaan apa? Apakah perusahaan media, perusahaan teknologi, atau perusahaan consumer lifestyle? Silakan Mbak Gigi. Kayaknya itu nggak bisa dipisahin semuanya ya. Sekarang namanya perusahaan consumer udah pakai media juga, begitu, pakai teknologi, pakai teknologi juga. Semua itu menjadi satu kesatuan. Tapi yang pengen diingat itu adalah dimana menjadi perusahaan yang bisa mengkolaborasikan itu semua dengan baik dan benar sesuai dengan aturan gitu. Ujung-ujungnya menjadi perusahaan yang bisa membawa lebih banyak lagi berkah buat di dalamnya dan juga pasti di luar investor gitu. Silakan Pak. Nah, saya melihatnya adalah pendiri ini punya jiwa wirausaha yang sangat kuat. Nah, dengan Go Public itu jiwa wirausaha melengkapi juga dengan katakanlah profesionalisme. Nah, ini tadi bicara tata kelola, prosesnya perlu dibuat. Sehingga itu yang menjadi basis untuk 5 tahun ke depan.
pertanyaan berikut, mau kemana sih media, entertainment, atau lifestyle? Saya rasa ketiga ini dengan perkembangan digital, teknologi yang tadi pesat 5 tahun, 10 tahun terakhir, merubah tatanan pasar kita. Saling terintegrasi satu sama lain, sangat erat. Bahkan ada artificial intelligence yang hari ini sangat mendukung dalam proses karya. IP atau intellectual property rights. Tidak menggantikan karena nanti jadi hilang unsur manusianya. Nah, ini menjadi penting penggunaan hal tersebut. Oleh karena itu ada salah satu dari dana IPO juga untuk artificial intelligence. Tapi tidak berhenti di situ tadi, ada beberapa yang lain. Nah, tergantung segmen pasarnya. Nah, segmen pasar ini sangat semakin rinci atau refine, makin jeli, dan itu yang harus berhasil dicari tahu dan respons terhadap segmen pasar tersebut. Nah, ini yang kalau kita dulu misalnya 20 tahun lalu makan roti tawar aja. Sekarang ada roti coklat, ada roti coklat keju, ada coklat keju, macam-macam. Jadi segmen pasarnya itu makin menjadi spesifik. Nah, itu yang kita coba berikan tambahan sentuhan profesionalisme kombinasi dengan wirausaha membangun Rans 5 tahun lagi. Baik, terima kasih Mbak Gigi dan juga Pak Cyril. Semoga sukses selalu untuk PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka. Dan demikian pemirsa dialog kami bersama Direktur Utama PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka Nagita Slavina dan Komisaris Utama PT Rans Entertainment Indonesia Terbuka Darwin Cyril Nurhadi. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.